Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab wa talibat. Kaifa halukum? Khair alhamdulillah. Baik ya, hari ini kita lanjut pada mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab, yakni materi kita hari ini evaluasi kurikulum bahasa Arab. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari dari awal perkuliahan, dalam proses pengembangan kurikulum bahasa Arab mencakup 3 hal. Yang pertama yakni perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga atau terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan atau keefektifan suatu kurikulum. Jika kurikulum kok dipandang efektif, maka kurikulum yang telah disusun ini silahkan dilanjutkan. Namun ketika kurikulum ini kok dirasa belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka kurikulum dalam bahasa Arab ini harus dilakukan penyempurnaan. Dalam artian harus ada revisi kembali agar tujuan pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai secara maksimal. Nah, kemudian hakikat evaluasi kurikulum. Jadi hakikatnya ya, maknanya, evaluasi ini apa? Nah, evaluasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran. Nah, jadi evaluasi dalam proses pembelajaran merupakan sebuah keputusan ya, kita itu mau lanjut sistem pembelajarannya atau mau direvisi atau mau kita kembangkan menjadi kurikulum yang baru. Kemudian dalam perspektif Ralph Taylor, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan untuk mengecek kurikulum yang harus diterapkan dalam 4 tahapan penting, yakni evaluasi tujuan pembelajaran, evaluasi implementasi kurikulum, evaluasi efektivitas, dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Jadi keempatnya ini dalam perspektif Taylor ini masuk pada evaluasi kurikulum. Nah, nanti di sekolah ketika teman-teman sudah mengabdi di sekolah, nanti bisa dicek kegiatannya seperti apa. Kalau dalam teorinya Taylor kan ada 4 tahapan penting. Nanti teman-teman bisa aplikasikan ketika di sekolah. Kemudian evaluator. Evaluator itu apa? Nah, evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Nah, siapakah ini? Nah, yang terlibat dalam evaluator kurikulum ini yang pertama adalah guru. Guru ini salah satu barometer terpenting dan didampingi dengan tim pengembang kurikulum. Mengapa guru dijadikan barometer terpenting? Karena yang mengimplementasikan kurikulum bahasa Arab ini kan guru bahasa Arab. Jadi yang mengetahui seluk-beluk programnya ini sudah efektif atau belum, sudah sampai pada tahapan mencapai tujuan yang diharapkan atau belum, ini yang tahu kan guru ya. Makanya guru menjadi salah satu tolak ukur yang paling penting dalam proses evaluasi kurikulum. Nah, kemudian evaluator ini dibagi menjadi 2, yakni evaluator dalam atau internal sekolah. Ya, jadi evaluator dalam ini mencakup tim pengembang kurikulum yang dari dalam ya, yakni guru. Kemudian kepala sekolah, waka kurikulum, itu ya. Kemudian administrasi kadang juga ikut ya, tim administrasi ini. Kemudian kalau evaluator luar sekolah, misalnya siapa? Orang tua. Kemarin sudah kita bahas ya perannya seperti apa. Kemudian pengawas, supervisi itu ya, supervisor itu ya. Nah, itu merupakan tim evaluator yang dari luar sekolah. Tujuannya apa? Kenapa kok harus melibatkan evaluator luar? Ya, agar proses evaluasi ini berjalan dengan netral. Mengapa demikian? Karena mereka kan orang yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran yang ada di dalam sekolah.
Jadi kiranya penting ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi ya, itu ketika kita melakukan evaluasi kurikulum, kita juga melibatkan guru-guru dari sekolah-sekolah atau guru bahasa Arab ya, karena evaluasi pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Itu di kampus. Di sekolah pun juga sama. Tadi ya, evaluator luarnya mencakup orang tua dan ada juga pengawas sekolah. Kemudian, ini ada contoh evaluasi kurikulum bahasa Arab yang ada di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Jadi dalam penelitian yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, didapati beberapa kesimpulan terkait proses evaluasi kurikulum. Pertama, evaluasi ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum dan guru mata pelajaran bahasa Arab secara keseluruhan. Ya, itu ya. Tim pengembang kurikulum nanti berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian waktu pelaksanaannya, rapat kerja setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti setiap 3 bulan sekali, tim pengembang kurikulum akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai landasan penyusunan kurikulum, mengetahui efektivitas program pengembangan kurikulum, perbaikan-perbaikan, revisi bagi program pengembangan kurikulum. Nah, seperti ini ya. Jadi kurikulum ini efektif atau tidak, lanjut atau tidak, dikembangkan, direvisi atau tidak. Nah, ini nanti ada pada proses evaluasi. Kemudian kegiatan evaluasi kurikulum. Nah, ini ada 2 kegiatannya. Yang pertama melaksanakan program dan yang kedua merevisi program. Nah, melaksanakan program ini ketika apa? Nah, ini melaksanakan program dilakukan program pembelajaran bahasa Arab yang termaktub dalam silabus dan RPP yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun diyakini dapat meningkatkan pemahaman bahasa Arab peserta didik. Jadi programnya ini ya sudah bagus, namun pada realitanya belum dapat berjalan dengan baik. Maka kebijakan yang diambil tim pengembang kurikulum dan guru bahasa Arab tetap mempertahankan program dan menjalankan program yang belum terlaksana secara komprehensif. Nah, misalnya ya, untuk meningkatkan keterampilan kalam. Jadi di dalam kelas itu diadakan kegiatan bi'ah lugawiyah. Misalnya berapa menit? 10 menit pertama atau 30 menit pertama, seperti itu ya. Nah, itu diyakini dapat meningkatkan keterampilan kalam dari peserta didik, tapi sayangnya belum dapat berjalan secara maksimal. Nah, karena program ini diyakini bagus, maka program ini tidak direvisi maupun tidak dihapus, tetap dijalankan, namun harus lebih giat dilakukan. Ya, bi'ah lugawiyah ya, atau lingkungan berbahasa. Kemudian merevisi program. Nah, revisi terhadap program pembelajaran bahasa Arab dilakukan ketika program yang telah disusun belum bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar bahasa Arab. Kebijakan tim pengembang kurikulum dengan merevisi program yang ada, baik penambahan maupun pengurangan. Ya, direvisi karena tadi ya prinsipnya yang pertama, teorinya itu kan yang pertama ketika kita mau mengembangkan kurikulum, kita harus mengetahui kebutuhan dari peserta didik. Siswa ini pintar di bagian apa? Siswa ini kurang di bagian apa? Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum menyusun kurikulum. Nah, kemudian jika programnya kok ini kurang sesuai, berarti nanti tinggal dilakukan pengurangan atau dihapus. Kalau memang programnya sesuai ya nanti tinggal dilengkapi agar program ini dapat berjalan secara maksimal. Kemudian berdasarkan evaluasi program kurikulum yang telah berjalan, maka tim pengembang merumuskan kembali program kurikulum yang akan diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar.
Selanjutnya, berdasarkan evaluasi program kurikulum yang telah berjalan, maka tim merumuskan kembali program kurikulum yang akan diimplementasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, proses evaluasi terus bergulir ya hingga membentuk sebuah siklus secara kontinu. Jadi seperti yang sudah kita bahas dari pertama ya, karena memang proses pengembangan kurikulum ini adalah proses yang selalu berputar atau menyerupai siklus. Nah, ini terus muter terus hingga bertemu dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini akan terus muter ya, terus berjalan hingga memperoleh kurikulum yang ideal. Qad intahamini, syukran ala ihtimamikum. Nastamir ila WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.